pembelajaran kita hari ini. Siapkan alat tulis kalian, catat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar aritmetika sosial. Nah, khususnya mengenal fenomena aritmetika sosial. Tak lupa Ibu ingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Kompetensi dasar. Mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmetika sosial, penjualan, pembelian, potongan, kemudian keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Untuk peta konsepnya, nah aritmetika sosial itu nanti yang akan kita bahas adalah keuntungan, kerugian, diskon atau potongan harga, kemudian pajak, kemudian ada bruto, ada neto, ada tara, dan bunga tunggal. Nah, untuk pajak tidak dibahas ya. Perhatikan gambar di bawah. Sudah kalian amati gambarnya. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar di atas? Untuk gambar yang A adalah tukang bakso, gambar yang B adalah tukang sate. Nah, istilah-istilah yang ditemukan di dalam gambar ada penjualan, ada pembelian, ada keuntungan, dan ada kerugian. Penjualan adalah transaksi antara dua pihak di mana pembeli menerima barang, jasa, atau aset dengan timbal balik berupa uang. Kemudian pembelian adalah penggandaan barang atau jasa untuk keperluan konsumsi. Keuntungan adalah jumlah pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. Yang keempat, kerugian adalah jumlah pengeluaran yang lebih besar dibanding dengan pendapatan yang diterima. Contoh kasus, Pak Subur tukang bubur ayam. Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Ayo kita amati. Pada cerita Pak Subur, tukang bubur ayam, besar modal yang dikeluarkan sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualan adalah Rp1.100.000 didapat dari 10.000 dikalikan 110. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan 1.100.000 dikurang 1 juta, maka diperoleh 100.000. Karena pendapatan lebih besar daripada modalnya, maka Pak Subur akan mengalami keuntungan. Perhatikan gambar di bawah. Kalian amati. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar di atas? Kalau kita melihat gambar di atas, ini adalah berkaitan dengan diskon. Nah, apa itu diskon? Diskon adalah pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli saat melakukan pembelian barang atau jasa. Contoh kasus. Saat kita pergi ke toko, minimarket, supermarket, dan tempat-tempat jualan lainnya, kadang kita menjumpai tulisan diskon 10%, diskon 20%, diskon 50%.
Secara umum, diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Misal, suatu barang tertulis harganya Rp200.000 dengan diskon 15%. Ini berarti barang tersebut mendapatkan potongan sebesar 15% dikalikan 200.000 sama dengan 30.000. Sehingga harga barang tersebut setelah dipotong atau setelah mendapatkan diskon adalah 200.000 dikurang 30.000. Hasilnya adalah Rp170.000. Perhatikan gambar di bawah ini adalah gambar buku tabungan. Mungkin di antara kalian ada yang punya buku tabungan. Kalau kita berbicara tentang buku tabungan, itu nanti ada tabungan awal, ada bunga, kemudian ada tabungan akhir. Nah, tabungan awal itu pertama kali kita nabung. Nah, setelah menabung, pasti uang kita akan bertambah. Ya. Nah, penambahan itu biasanya kita dengan istilah bunga. Dan kalau tabungan akhir ya, tabungan akhir setelah dapat bunga. Perhatikan gambar di bawah. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar di atas? Gambar di atas mungkin berbicara tentang makanan ringan ya. Jenis ciki, kemudian ada susu, di sini ada Silver Queen, ada coklat ya kalau ini. Nah, biasanya di kemasan-kemasan seperti ini nanti kamu mengenal ada istilah berat bersih. Nah, berat bersih itu namanya neto. Kemudian nanti ada berat kotornya atau bruto. Nanti ada tara, yaitu potongan berat. Nah, neto diartikan sebagai berat dari suatu benda tanpa pembungkus benda tersebut. Istilah bruto diartikan sebagai berat dari suatu benda bersama pembungkusnya. Bruto juga dikenal dengan istilah berat kotor. Istilah tara diartikan sebagai istilah antara bruto dengan tara. Artinya selisih antara bruto dengan bruto. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu berikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.